KWI tahun 2008. Kalau kita simak poin-poinnya dalam poin yang ada di Nota Pastoral KWI 2008 itu selaras dan kesejahtera menjadi esensi dari kurikulum merdeka. Memang ada perbedaan antara K13 dan juga kurikulum merdeka ini, dan yang paling mendasar adalah bagaimana capaian apa yang ingin didapatkan dari kurikulum ini berkaitan dengan profil pelajar seperti apa, dan itu dirumuskan dalam profil pelajar Pancasila. Dan sebenarnya kita tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, karena ini sudah apa yang dimuat dalam profil pelajar Pancasila itu semuanya sudah diatur dalam Nota Pastoral yang tentu sudah diterjemahkan ke yayasan pendidikan kita masing-masing melalui entah itu dasarnya, entah itu melalui pedoman pendidikannya. Paling tidak apa yang menjadi arah pastoral 2008 itu sudah kita coba terjemahkan, hanya memang mungkin tidak sesistematis seperti yang ditugaskan dalam kurikulum merdeka belajar. Paling tidak kalau di Yayasan Sapius apa yang diamanatkan Nota Pastoral itu termuat dalam 4 nilai inti beriman yang di dalamnya ada kesucian, kebenaran, kerendahan hati, kegembiraan, dan yang kedua berilmu, ketekunan, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab. Yang ketiga humanis, berbela rasa, sopan santun, bekerja sama, bertoleransi. 4 tegar, pantang menyerah, rela berkorban, kejujuran, keterampilan. Paling tidak sudah dari 4 nilai inti yang dirumuskan dalam pedoman pendidikan karakter Yayasan Sapius, dan saya pikir rumah pendidikan lain itu sudah mempersembahkan dengan caranya dari Nota Pastoral tahun 2008 itu. Semuanya itu sesuai dengan esensi dan tujuan dari kurikulum merdeka ini. Maka Komisi Sumatera memutuskan bahwa ini adalah hal yang juga salah satu yang kita gambarkan, kita harapkan. Hanya catatan bahwa yang menjadi persoalan dalam perjalanan pengembangan pendidikan di Indonesia dari awal hingga saat ini adalah dalam konteks rumusan kita memang harus diakui sangat bagus sekali, tetapi tidak jalan dalam konteks implementasinya. Kita jatuh pada portofolio, bagaimana mengisi kisi-kisi, mengisi daftar isian, dan kurang menyentuh sampai ke kualitas pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, di lebih dalam kelas itu, dan juga di tempat-tempat lain yang digunakan untuk pembelajaran itu tidak nampak perubahan yang signifikan. Maka pembahasan seringkali hanya pada level administratif. Ini yang menjadi salah satu persoalan yang terjadi dimanapun, dan kita harus mengakui bahkan di lembaga kita mungkin, kalau yang saya tahu ya di Sapius sendiri pun juga bahkan yang level administratif pun banyak yang tidak menentukan, apalagi ke kualitas teaching learning di kelas. Saya pikir juga tergambar juga kalau persiapannya saja tidak ada, apalagi yang terjadi dalam proses teaching learning ini. Nah, ini keprihatinan yang saya pikir juga merata terjadi di mana-mana, termasuk juga di seluruh Indonesia dan terkhusus di pendidikan kita. Maka ini koreksi atau catatan awal yang bisa kita jadikan tolak ukur. Pertama, bahwa Komisi Pendidikan Review Sumatera sangat antusias dan juga apresiatif untuk merdeka ini, karena esensinya sama dengan Nota Pastoral kali tahun 2008, hanya soal rumusan, letaknya, dan juga penekanannya hasil berbeda. Maka membahas soal kurikulum Sumatera untuk mengapresiasi dan menyambut baik kurikulum ini, dan mendalaminya sampai menangkap esensinya, sampai menghasilkan perubahan yang diinginkan. Ini yang diharapkan, tidak hanya berhenti pada tataran administratif saja, terutama kemana yang dilakukan, apa yang harus dibuat, hanya berputar pada soal itu, tapi harus sampai ke awal esensi dari kurikulum merdeka ini. Kemudian tentunya
tidak ada satupun program yang sempurna. Esensi kurikulum ini baik, tapi seringkali kalau ke tahap implementasi akan selalu berbenturan dengan persoalan-persoalan konkret di lapangan. Jadi rumusan baik ketika diimplementasi belum sepenuhnya atau belum tentu 100% dapat berjalan dengan baik. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa ini adalah proses perubahan yang tidak seperti kita membalikkan tangan. Ini yang harus disadari juga, tidak ada sesuatu pun yang langsung sempurna. Dan juga masih bayangin ketakutan, apakah nanti ketika pengambil keputusan di negara kita ini berganti, apakah juga ini akan, atau kalau bertahan pun apakah juga akan menjadi prioritas. Kemudian kalau berganti akan menjadi berganti seperti apa, ini pun juga masih menjadi pertanyaan. Tetapi tidak perlu kita menghabiskan energi untuk memikirkan hal-hal tersebut. Yang jelas bahwa kita menganggap esensi dari kurikulum Merdeka ini selaras dengan anjuran Nota Pastoral kami tahun 2008 dan baik karena selaras dengan apa yang sudah menjadi visi-visi kita berkaitan dengan pastoral pendidikan. Kedua, mari kita sudah tidak campur pada euforia sesaat, tetapi sungguh menerangi tahap demi tahap ini untuk sampai pada hal yang paling mendalam yang jadi tujuan dari kurikulum ini. Yang ketiga, kurikulum ini baik, tetapi belum juga menjadi sesuatu yang perfect, masih terus ada pembaruan dan juga terus mengadakan pengembangan yang akan terus berkembang sesuai dengan konteks di lapangan yang dihadapi nantinya. Tapi spirit itu yang harus kita pegang, mari kita menyambut baik, memahami esensinya, kemudian juga mengupayakan implementasinya sebaik-baiknya jangan berharap administratif, tetapi berharap pengetahuan pengembangan pada negara kita sehingga fokus Pancasila yang didamparkan dari kurikulum ini dapat tercapai. Dan itu terima kasih atas kesediaannya untuk membantu lembaga-lembaga ini untuk memahami dan juga membawa perubahan yang nyata di lembaga-lembaga pendidikan, terutama yang ini adalah perubahan di ruang kelas dan mengatur tempat pendidikan melalui dengan siswa kita. Terima kasih untuk kesempatan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya buka kegiatan ini. Di modul 1.1 itu kami belajar tentang Pihajar Dewantara. Di filosofi pendidikan Pihajar Dewantara. Pihajar Dewantara yang saya petik, kita sebagai seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi yang menjadi siswa itu dianggap sebagai tanaman. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi yang berperan penting untuk menciptakan anak ini baik atau tidak dari segi karakter maupun dari segi pendidikannya adalah guru. Sama seperti tanaman, mau subur atau mau tidak tergantung dari petaninya. Anak harus disentuh, ya, diberikan motivasi. Kemudian kita itu sebagai orang tua bukan hanya sekedar transfer pendidikan, tetapi pembentukan karakter itu menjadi hal yang sangat penting di dunia pendidikan. Baik, terima kasih. Dalam pikiran Bapak Ibu, berbagai macam tanaman, kemudian suasananya bagaimana? menyenangkan, Terus apa lagi? gembira, Menggembirakan. Ada hubungan bermain. yang enak satu dengan yang lain. Nah, mengapa kok Ki Hajar Dewantara menyebutnya taman untuk lembaga pendidikan yang didirikannya? Ingin apa Pak Ki Hajar Dewantara itu? Ingin agar proses pembelajaran yang dilakukan oleh para guru di sekolah itu apa? Menyenangkan. Terjadi hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa. siswanya. Maka kalau tadi
Kemudian ini mengatakan guru itu diumpamakan petani. Bapak Ibu, petani sebelum musim tanamnya tiba, mau menanam bibit-bibitnya, apa yang dilakukan oleh Pak Tani tadi? Pasti akan menyiapkan lahannya. Dengan cara apa menyiapkan lahannya? Membaca, betul. Terus Memberi pupuk. mencangkul, terus memberi pupuk, menggugurkan, memberi air. Akhirnya lahannya siap. Nah, kalau di kelas lahan itu apa? Lahan. Kelasnya, suasana kelas. Suasana kelasnya, baik di ruangan, baik di ruangan, pasti Bapak Ibu akan menyiapkan media-media ajar yang akan Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu siapkan itu. Nah, kalau itu sudah siap, Bapak Ibu akan, kalau petani akan apa? Menanam tanaman yang memang benih sudah disiapkan. Apakah padi, apakah jagung, apakah kedelai. Nah, setelah ditanam, pertanyaannya, apakah tumbuhnya bareng itu? Tidak. Tidak. Kok tidak bareng? Kenapa ya? Tergantung kekuatan akarnya dari kondisi kondisi dari lahan. bibitnya tadi Berbeda. beda. Ada yang cepat subur, kemudian ada yang biasa, ada yang kerdil. Apa yang dilakukan oleh Pak Tani? Dipupuk. Kemudian digemburkan tadi yang kerdil tadi, diuri-uri, atau kan dipikes ya? Maksudnya tidak kan? Wah, mudah-mudahan dengan saya pupuk nanti akan bisa tumbuh seperti itu. Nah, di kelas juga begitu Bapak Ibu. Di kelas, anak-anak kita itu seperti yang bibit tadi. Dia akan bertumbuh sesuai dengan potensinya. Tidak mungkin bibit jagung akan tumbuh menjadi padi. Tidak mungkin. Jadi karakteristik murid. Artinya filosofi apa yang mau diambil dari sana? Bahwa kita sebagai guru itu adalah melayani kebutuhan belajar siswa. Bahwa setiap siswa itu punya karakteristik kebutuhan belajar. Dilihat dari mana kebutuhan belajar anak itu. Ini sebelum kita masuk ke kurikulum merdeka. Maka ini harus benar-benar dipegang dulu, supaya tidak seperti yang disampaikan Romo tadi. Apa yang disampaikan Romo? Tidak sekedar administratif, tapi actionnya di kelas seperti apa. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak itu memiliki 3 hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama, kesiapan belajar. Setiap anak memiliki kesiapan belajar yang berbeda. Datang ke sekolah itu memiliki kesiapan belajar yang berbeda. Ada yang benar-benar siap, ada yang biasa kesiapannya, ada yang mungkin belum siap. Ya, dari misalnya nih, Bapak Ibu atau sekarang ini tentang implementasi kurikulum merdeka, judulnya sosialisasi. Di dalam pikiran hati Bapak Ibu punya bekal tentang kurikulum merdeka itu. Ada yang sudah pernah ikut webinar, ada yang sudah membaca, ada yang sudah menginstal PMM di HP-nya. Nah, itu kesiapan dari Bapak Ibu. Tapi di dalam ruangan ini mungkin ada yang belum sama sekali, belum ikut webinar, belum membaca dari HP-nya ya, belum menginstalnya dan betul tidak Bapak Ibu? Nah, murid kita juga seperti itu. Itu dari segi kesiapan. Kemudian yang kedua, dari segi minatnya, minat belajarnya. Setiap anak itu punya minat belajar yang berbeda. Misalnya Bapak Ibu, bayangkan murid Bapak Ibu, waktu pelajaran dia itu akan senang sekali kalau ketemu yang memang sesuai dengan keinginannya, minatnya. Ya, misalnya nih mata pelajaran bahasa Indonesia, disuruh menulis teks prosedur, ini yang selalu jadi contoh. Teks prosedur. Teks prosedur itu kata kuncinya adalah bagaimana menyusun rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga hasilnya nanti baik. Nah, tentang apa yang mau disusun rangkaian kegiatannya, silahkan pilih temanya sendiri-sendiri. Tapi yang sering dilakukan guru apa? Semua harus sama, membuat resep masakan misalnya.
Prosedur memasak empek-empek. Padahal ada yang nggak suka tuh buat masakan. Boleh tidak yang lain? Saya itu lebih suka kalau ngotak-atik televisi misalnya, atau apa ya, teknik tentang teknik. Boleh nggak saya membuat teks prosedur bagaimana merangkai, ya, sehingga nanti rangkaian ini menghasilkan nyala api misalnya seperti itu. Itu ya, Bapak Ibu. Ini mungkin di ini ya. Belum connect soalnya. Ada waktu aja. Di modul 1.1 itu kami belajar tentang Ki Hajar Dewantara. Di filosofi kami belajar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang saya petik, kita sebagai seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi yang menjadi siswa itu dianggap sebagai tanaman. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi yang berperan penting untuk menciptakan anak ini baik atau tidak dari segi karakter maupun dari segi pendidikannya adalah guru. Sama seperti tanaman, mau subur atau mau tidak tergantung dari petaninya. Anak harus disentuh, ya, diberikan motivasi. Kemudian kita itu sebagai orang tua. Bapak Ibu yang terkasih, yang memiliki skill perubahan, pada hari Kamis yang lalu kami Komisi Pendidikan PGRI Sumatera mengadakan perjumpaan. Ada dua tema besar yang kami bahas, dan salah satunya adalah apa yang akan kita dalami pada hari ini, yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Beberapa hal menarik berkaitan kurikulum merdeka ini. Yang pertama, Komisi Pendidikan PGRI Sumatera menggarisbawahi bahwa pada dasarnya kurikulum merdeka ini adalah selaras dengan juga dengan apa yang menjadi garis faktual kami, dan itu terus dalam nota faktual kami tahun 2008. Kalau kita simak poin-poinnya dalam poin yang ada di Dalam pikiran Bapak Ibu, Berbagai macam tanaman, berbagai macam tanaman, kemudian suasananya bagaimana? menyenangkan, Menyenangkan. Terus apa lagi? gembira, Menggembirakan. Ada hubungan Bermain. yang enak satu dengan yang lain. Nah, mengapa kok Ki Hajar Dewantara menyebutnya taman untuk lembaga pendidikan yang didirikannya? Ingin apa Pak Ki Hajar Dewantara itu? Ingin agar proses pembelajaran yang dilakukan oleh para guru di sekolah itu apa? Menyenangkan. Terjadi hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa. siswanya. Maka kalau tadi Bu Deni mengatakan guru itu diumpamakan petani. Bapak Ibu, petani sebelum musim tanamnya tiba